Baik, selamat siang Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elia Dawati Tumanggor, NIM 0320210017. Baik, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem imun. Sistem imunologi adalah studi mekanisme dan fungsi sistem kekebalan akibat pengenalan terhadap zat asing dan usaha netralisasi, eliminasi dan metabolisme terhadap zat asing atau produknya. Imunologi merupakan bidang ilmu yang luas dan menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena biomedik. Organ utama dalam sistem imunologi yang pertama itu sumsum tulang berada di sini. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian sel darah baru. Dan yang kedua itu ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini berada di sini. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpati yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Sel-sel yang belum datang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Dan yang selanjutnya ada limfa. Limfa ini berada di sini. Limfa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, sel-sel pembuluh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah. Limfa terdiri dari dua bagian yaitu pul merah dan pul putih. Dan yang keempat ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini berada di sini. Kelenjar getah bening adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi melalui aliran darah dan pembuluh limfatik. Organ lain dari sistem imunologi yang pertama itu adenoid di sini. Terletak di belakang rongga hidung di mana bagian dari rongga hidung memenuhi paring adenoid muncul sebagai suatu rumpun dari jaringan spons yang membentang garis pertahanan pertama dalam tubuh. Dan yang kedua itu ada amandel atau tonsil berada di sini. Merupakan jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Fisiologi sistem imunologi yang pertama itu sumsum tulang. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk reproduksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembunuh alami dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Yang kedua itu ada kelenjar timus. Fungsi utama dari kelenjar timus adalah memproses limfosit muda menjadi T limfosit atau menghasilkan sel T matang. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena memungkinkan hanya sel-sel T menguntungkan yang akan diliris ke dalam aliran darah. Sedangkan sel T yang membandingkan respon autoimun yang merugikan dieliminasi. Dan yang ketiga ada limfa. Fungsi dari limfa adalah berkontribusi pada produksi sel, fagositosis, perlindungan sel darah merah dan pembangunan kekebalan. Limfa bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limfa. Sebagai bagian dari sistem retikulo endotelial, limfa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Dan yang keempat ada kelenjar getah bening. Sama seperti cara limfa menyaring darah, kelenjar getah bening ini menyaring cairan
interstitial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Dan selanjutnya masuk ke adenoid. Fungsi adenoid adalah untuk menghentikan bakteri dan organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Dan yang kedua ada amandel atau tonsil. Fungsi utama amandel adalah yang mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup. Limfosit dan antibodi hadir dalam membantu membunuh bakteri sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Fungsi utama lainnya adalah untuk memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limfa. Cara kerja sistem imunologi. Sistem imunologi adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuan melindungi tubuh juga berkurang sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Kemudian ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein, gene disebut antigen dan substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen tersebut antibodi. Antigen dapat berupa benda asing tetapi umumnya adalah mikroorganisme, beberapa jenis obat atau misalnya penisilin, protein hewani dan nabati termasuk serbuk sari dan jaringan asing organ. Reaksi yang terjadi dapat disebut reaksi antigen antibodi. Ketika reaksi terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme, reaksi tersebut disebut imunitas. Keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak dapat diharapkan untuk memicu sistem imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut: introduksi, persuasi, dan represi. Meskipun komplement dapat diasosiasikan sesuai artinya, yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsinya amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah, untuk selanjutnya mengenalkan kepada immunoglobulin, untuk selanjutnya akan diolah, akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian molekul yang tidak berbahaya bagi tubuh. Setelah itu limfosit T bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit terdiri dari dua spesies besar, yaitu limfosit T dan B. Bila limfosit B kelak akan bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan immunoglobulin atau GAMDE, maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitoksik, dan T suppresor. Dalam kondisi yang berat akan menjadi beberapa proses berikut. Sel limfosit T akan meminimalisasi patogenik dari mikroba patogen dengan cara bekerja sama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen menjadi serpihan asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut antibodi di depan sel tubuh atau cytotoxicity atau ADDCC. Selain itu, sel limfosit bekerja dengan sel NK atau natural killer, dan sel dendritik dapat bertindak langsung secara represif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi zat yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi khusus, sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dari sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell alias sel penyaji antigen. Sedangkan sel limfosit B bertugas untuk membangun sistem
Manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan merespon dengan membentuk sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin karakteristik antigen dari unsur asing tersebut. Sekian penjelasan saya tentang sistem imunologi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk di dalamnya sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Darah terdiri dari sel dan plasma darah. Leukosit dan limfosit ditemukan dalam darah vertebrata. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit ditemukan dalam darah. Mereka adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Granulosit terlibat dalam pertahanan inang melalui imunitas bawaan. Limfosit adalah agranulosit dan terlibat dalam imunitas adaptif dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tertentu. Limfosit juga terdiri dari 3 jenis, limfosit T, limfosit B, dan kelompok 0. Mengandung sel-sel pembuluh alami dan sel sitotoksik. Antigen yang disajikan oleh granulosit diidentifikasi oleh limfosit T, mengaktifkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi spesifik. Itu perbedaan utama antara leukosit dan limfosit adalah leukosit adalah semua sel darah putih di dalam darah, sedangkan limfosit adalah salah satu jenis sel darah yang terlibat dalam imunitas adaptif vertebrata. Leukosit adalah satu-satunya jenis sel berinti yang ditemukan dalam darah yang terlibat dalam pertahanan inang dengan menghancurkan patogen yang menyerang tubuh vertebrata. Mereka umumnya disebut sel darah putih. Leukosit dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tergantung pada keberadaan granula dalam sitoplasma mereka, granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit dapat ditemukan dalam darah, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Masing-masing dari mereka berbeda dalam bentuk nukleus serta fungsi dalam tubuh. Proses pembentukan leukosit disebut hematopoiesis. Selama hematopoiesis, leukosit dibedakan dari sel-sel induk menyeblas, limfablas, dan monoblas. Yang pertama itu neutrofil. Neutrofil adalah fagosit profesional menghancurkan patogen seperti bakteri melalui fagositosis. Mereka mengandung inti folilobat yang biasanya terdiri dari 2 sampai 5 lobus. Diameter neutrofil adalah 8,85 μm. Neutrofil adalah jenis leukosit yang paling banyak, 40 sampai 75% sel darah putih adalah neutrofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 1.500 sampai 8.000 neutrofil per milimeter 3. Umum neutrofil adalah 5 sampai 90 jam dalam sirkulasi. Butiran neutrofil mengandung lisozim, polifase, A2, asam hidrolase, milopreksidase, elastase, protease, serin, katepsin G, proteinase 3, proteoglikan, defensin, dan protein permeabilitas bakteri yang meningkat. Neutrofil adalah salah satu sel pertama yang bermigrasi ke tempat peradangan, merespon sitokin yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi. Proses migrasi neutrofil ke situs peradangan disebut semotaksis. Neutrofil yang diaktifkan menghasilkan perangkap ekstraseluler neutrofil atau NET. Yang kedua itu eosinofil. Di sini
Eosinofil memberikan pertahanan terhadap parasit seperti cacing. Nukleus memiliki 2 lobus pada eosinofil. Diameter eosinofil adalah 12 sampai 17 μm. 1 sampai 6% sel darah putih adalah eosinofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 0 sampai 450 eosinofil per milimeter sampai 3. Sitotoksitas adalah proses yang disediakan oleh eosinofil untuk mempertahankan diri dari reaksi hipersensitif yang umum. Sitotoksisitas dimediasi oleh protein kationik yang termasuk dalam butiran sitoplasma. Butiran mengandung histamin, RNase, DNase, eosinofil, peroksidase, plasminogen, lipase, dan protein dasar utama. Basofil dan sel mas juga berkontribusi saat merespon reaksi alergi. Eosinofil juga mampu bermigrasi ke jaringan. Dengan demikian, mereka ditemukan di timus limpa, ovarium, uterus, kelenjar tengah, kelenjar getah bening, dan saluran pencernaan bagian bawah. Umur eosinofil adalah 8 sampai 12 jam dalam sirkulasi. Dalam jaringan, itu adalah 8 sampai 12 hari. Dengan aktivitas eosinofil, sitoksin seperti TNF-alfa dan interleukin, faktor pertumbuhan seperti TGF, beta, dan FEGF, dan beberapa spesies lain diproduk. Dan yang ketiga ada basofil. Basofil ini letaknya di sini. Basofil bersama dengan sel mas menghasilkan sitokin melawan parasit. Nukleus berbentuk kacang di basofil. Diameter basofil adalah 10 sampai 14 μm. Basofil adalah jenis granulosit yang paling tidak umum dalam darah. 0,5 sampai 1 sel darah putih adalah basofil. Kisaran normal untuk basofil adalah 0 sampai 300 basofil mm sampai 3. Umur basofil adalah 60 sampai 70 jam. Sitokin ini memberikan pertahanan melawan peradangan alergi. Butiran mengandung histamin, enzim proteolitik seperti elastase dan lisofosfolipase, dan proteoglikan seperti heparin dan kondroitin. Histarin dan heparin dalam granula mencegah pembekuan darah saat beredar. Basofil juga berperan dalam memberikan pertahanan terhadap infeksi virus. Leukotrien dan beberapa interleukin disekresikan oleh basofil yang diaktifkan. Dan yang terakhir ada monosit. Monosit ini ada di sini. Di sini. Monosit adalah satu-satunya agranulosit yang ditemukan dalam leukosit selain limfosit. Mereka terlibat dalam pembunuhan patogen antar sel. Mereka memiliki tanggapan segera sebelum masuk sel darah merah lainnya ke daerah yang terinfeksi. Migrasi ke dalam jaringan inflamasi memungkinkan monosit berdiferensiasi menjadi makrofag yang merupakan jenis fagosit profesional. Makrofag juga menghadirkan antigen pada limfosit T yang mendorong timbulnya respon imun adaptif. Sekian penjelasan saya tentang sistem hematologi. Terima kasih.